Kemungkinan besar si dokter ini selalu meniduri atau mungkin berhubungan intim dengan jenazahnya si Helen ini selama 9 tahun ini. Sebelum kita mulai, buat sobat yang belum subscribe, ayo subscribe channel YouTube Repri. Dan jangan lupa untuk ikutin giveaway di link deskripsi di bawah video ini. Pernah nggak sobat mendengar kisah seorang dokter yang menyulap, membuat jenazah kekasihnya menjadi sebuah boneka dan kemudian meniduri boneka tersebut selama 9 tahun? Creepy banget ya sobat. Seorang dokter yang bernama Karl Tanzler von Cosel, ya, di tahun 1931. Karl ini merupakan dokter yang bekerja di rumah sakit Amerika Marinir Amerika Serikat di Key West, Florida, yang merupakan ahli mikrobiologi dan bakteriologi. Dia merupakan ahli radiologi ternama dan dia juga sering dijuluki dengan dokter perang Jerman. Pada tahun 1920, dokter ini menikah dan dikaruniai 2 orang anak. Namun anaknya yang paling kecil itu meninggal pada saat usia berumur 10 tahun. Kemudian Karl ini pindah ke Havana, Kuba, dan dia mulai masuk ke Amerika. Dan di rumah sakit Kuba inilah kisah creepy-nya sang dokter ini dimulai sobat. Jadi di rumah sakit Kuba ini, Karl ini merawat seorang gadis bernama Elena Milagro Helen yang didiagnosa penyakit TBC alias tuberkulosis. Ternyata benih-benih cinta tumbuh di hatinya si Tanzler ini sobat. Karena saking cintanya sobat, jadi dokter ini berusaha sekuat mungkin, sebisa mungkin agar Helen ini bisa sembuh dari penyakit TBC-nya sobat. It's power of true love. Keren banget, perjuangan yang memang benar-benar didasarkan oleh cinta. Sayang Helen ini meninggal dunia sebelum penyakit TBC-nya benar-benar sembuh. Jadi dalam artian sang dokter ini belum sempat menyatakan cinta atau mungkin bisa dibilang belum sempat menikahinya. Tapi sebenarnya di sini sebenarnya Helen ini sebenarnya sudah punya seorang suami gitu loh. Tapi dokternya itu kayak cinta mati banget itu sama si Helen gitu loh sobat. Dan back to suaminya Helen ya. Jadi Helen ini sebenarnya dia sudah punya seorang suami, tetapi suaminya ini benar-benar sudah tidak punya harapan lagi terhadap Helen karena penyakitnya, dan kemudian karena suaminya Helen ini sudah kecewa berat banget karena Helen ini tanpa sengaja menggugurkan kandungannya. Jadi istilahnya Helen ini keguguran dan karena penyakit TBC yang dia derita ini. So sad banget gitu loh. Jadi karena hal tersebut makanya Helen ditinggal. Karena hal tersebut makanya dokter ini punya harapan besar untuk menyembuhkan Helen dan kemudian bisa meminangnya menjadi istrinya. Dan kemudian setelah meninggalnya Helen, semakin lama perilaku dokter Tanzler ini semakin nggak waras gitu loh sobat. Jadi mungkin karena saking cinta matinya si Tanzler ini sama si Helen ya. Jadi hampir setiap malam sepulang dia kerja dari rumah sakit, dokter ini selalu mengunjungi makam si Helen ini. Pokoknya setiap ada kesempatan dia selalu mengunjungi makam si Helen ini. Bahkan terkadang dia bisa tidur di makam sang pujaan hatinya. Cinta mati banget ya sobat. Kemudian di puncak kegilaannya sobat, jadi dokter ini benar-benar nekat sobat. Nekat banget dia menggali kuburan Helen. Setelah dia menggali kuburan Helen, jenazah atau mayat Helen yang sudah benar-benar membusuk itu dia angkat dan dia bawa ke rumah. Dengan alasan dia itu selalu terngiang gitu loh, suara Helen selalu terdengar di telinganya, dan kemudian dia selalu bermimpi jika Helen itu ingin sekali dia bawa pulang ke rumah dia. Kenapa aku kayak creepy banget gitu loh aku dengarnya mayat dibawa ke rumah ya, mayat yang sudah membusuk lagi ya sobat ya. Bagian kulit yang sudah membusuk itu dokter berikan seperti wax, kemudian beliau ikat dengan kain sutra gitulah, dan kemudian beliau awetkan. Dan untuk tulang benulang yang sudah mulai terpencar-pencar atau mungkin sudah tidak seperti wujud manusia lagi, dokter tersebut beri kawat supaya dia terlengket kuat. Dan kemudian untuk bagian
bagian kepalanya kan itu kan namanya mayat ya, busuk, itu sudah benar-benar hancur, dan bagian kepalanya ini beliau kasih wig gitulah. Jadi benar-benar creepy banget gitu loh kalau dibayangkan sang dokter ini mendandani mayat yang sudah membusuk ya menjadi sesuatu yang bisa dipajangnya gitu. Dan kemudian setelah dia awetkan, dia beri baju, kemudian beliau beri sarung tangan, dan kemudian dia beri banyak perhiasan di kalung, leher, dan kaki, dan lain sebagainya. Bagian dada dan bagian perut jenazah Helen yang sudah membusuk itu, yang memang sudah organnya sudah membusuk, itu dimasukin atau mungkin dibuat dengan kain atau mungkin penyangga dan lain sebagainya, sekiranya supaya bentuk tubuhnya tidak berubah gitu sobat. Kenapa aku merasa creepy banget ya membayangkan apa yang dilakukan sama dokter ini sobat. Dan yang paling creepy-nya lagi sobat, jenazah alias mayat yang sudah diberi dia perhiasan itu dokter ini rebahkan atau mungkin beliau pajang di kasur dia. Jadi setiap malam gitu loh sobat, beliau ini tidur bersama mayat gitu loh. Aduh, kenapa aku kok kayak ngebayanginnya nggak bisa gue ngebayangkan tidur bersama mayat setiap hari selama 9 tahun sobat. 9 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Dan karena semakin lama itu kan namanya jenazah, baunya itu kan semakin mengeluar tuh, semakin busuk gitu. Jadi untuk mengakalinya, setiap hari itu dokter ini selalu memberikan berliter-liter parfum gitu sobat. Jadi memandikan, istilahnya gini loh, mayatnya itu dimandikannya setiap hari dengan parfum, plus dikasih pengawet ya seperti halnya formalin dan lain sebagainya, supaya bau busuknya tidak keluar gitu. Pada saat setelah 9 tahun keluarga dari Helen ini menyadari gitu, kenapa gelagat atau kelakuan dokter ini sangat aneh gitu loh. Dan kebetulan juga karena kemarin si dokter ini sempat merawat, jadi dokter dan keluarga Helen ini sempat dekat gitu ya. Dan kebetulan juga memang ada niat untuk menikahi Helen. Jadi karena saking penasarannya, sang keluarga itu masuk tuh ke rumah ya, ke rumah, dan kemudian memaksa untuk mengecek kamarnya. Setelah sang keluarga melihat, sangat terkejut banget, ternyata di sana ada mayat yang sudah didandani dengan perhiasan dan lain sebagainya. Dan pada saat yang bersamaan, polisi dan pihak berwajib datang memeriksa. Jadi yang paling mengerikannya lagi nih sobat, di jenazah itu ya sobat, mungkin mohon maaf di bagian vaginanya atau mungkin kemaluan jenazah itu ada selang karton gitu. Mungkin sobat tahu selang karton ya, mungkin karton bulat ya, bulat berbentuk selang, dan itu ada tertancap di situ. Jadi kalau kata polisi yang menangani kasus itu, kemungkinan besar si dokter ini selalu meniduri atau mungkin berhubungan intim dengan jenazahnya si Helen ini selama 9 tahun ini. Aduh, gua nggak ngerti dah sudah. Gitu, gimana bisa seperti ini gitu loh sobat. Dan setelah diotopsi dan lain sebagainya dan dicek kejiwaannya positif, si dokter ini memang terkena gangguan jiwa sobat. Karena hal tersebut, keluarga Helen ini langsung bergerak cepat tuh mengamankan jenazah Helen, dan mereka menyembunyikan jenazahnya. Dalam artian jenazah Helen dimakamkan di tempat yang memang benar-benar tidak diketahui oleh orang banyak ya. Jadi dalam harapan semoga si dokter ini tidak kembali mencurinya. Karena hal tersebut ya, karena perilakunya, jadi sang dokter ini diperkarakan karena tuduhan pencurian properti makam. Jadi sang dokter ini dipenjara beberapa tahun. Setelah sang dokter ini bebas dari penjara, kemudian si Tesler, dokter Tesler ini tetap tidak bisa lupa dengan sosok Helen. Jadi dia sudah bebas, dia tetap ingin banget dengan sosok Helen dan tetap mencintai Helen, nggak hilang-hilang. Tapi dia nggak bisa menemukan jenazahnya Helen karena jenazah Helen sudah diamankan oleh keluarganya, dan keluarganya nggak mau memberitahu atau mungkin memberikan clue di mana Helen ini dimakamkan, karena takutnya nanti si dokter bakal ngebongkar makamnya Helen lagi dan memperlakukan hal yang serupa seperti yang sebelumnya sobat.
saking kecintaannya dan mungkin jiwanya yang masih terganggu dan cinta matinya terhadap Helen ya. Jadi sang dokter Tesler ini kembali membuat replika. Jadi ini replika ya sobat, dia kembali membuat replika yang berwujud persis dengan jenazah yang dia tiduri selama 9 tahun ini. Dalam artian dia menganggap itu adalah Helen milik dia, itu adalah Helen dia, dan dia tinggal bersama Helen ini sampai akhir hayatnya. Dan pada tahun 1952, Dr. Tesler ini menghembuskan napas terakhirnya di sebelah replika boneka sang Helen. Gimana ya? Kalau misalnya dipikir memang benar-benar cinta sejati, cinta mati gitu loh. Kalau menurut gue ya, sang Dr. Tesler ini bahkan sampai jadi jenazah, jadi mayat yang sudah jadi bangkai pun dia tetap cinta gitu loh. Dan tidak ada sedikit pun perasaan creepy, jijik dan lain sebagainya di mata sang dokter terhadap jenazah si Helen, karena saking cinta matinya loh sobat. Oh my god. Gimana ya, ada positif ada negatifnya. Mungkin positifnya dia memang benar-benar cinta mati dan sangat amat mencintai. Cuman negatifnya gitu, kalau menurut aku ini sudah jadi jenazah gitu loh. Kenapa masih dipertahankan, bahkan melakukan hal-hal yang di luar nalar manusia dan mungkin menyalahi aturan atau mungkin hukum ya, seperti yang dilakukan oleh dokter ini gitu. Ya, jadi seperti itu kisah sang dokter gila yang tidur bersama jenazah mayat kekasihnya. Oke, next, kira-kira Repri bahas kisah apa lagi nih? Coba kalian komen di bawah kolom komentar. Dan misalnya kalian pengen belanja apapun kebutuhan kalian, kalian bisa cek di bawah, itu ada link di Shopee, link Shopee. Kalian bisa belanja apapun lewat link di deskripsi di bawah video Repri itu ya. Dan jangan lupa juga buat sobat yang belum subscribe, silahkan subscribe, aktifkan lonceng dan notifikasinya. Dan kemudian jangan lupa juga untuk ikuti giveaway yang Repri adakan setiap bulan dan dibagi hadiahnya di tanggal 25 setiap bulan. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.